Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi at-thayyibin wa sahabatihil akramin wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa sara ala hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada. Judul ceramah kita adalah tanda-tanda husnul khatimah. Apakah itu husnul khatimah? Husnul khatimah adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang. Sebelum kita sampai kepada tanda-tanda husnul khatimah, lawan daripada husnul khatimah adalah su'ul khatimah, kematian yang buruk menurut agama. Karena dikatakan bahwa matan nasu ala ma asya alaih, manusia mati menurut kebiasaannya waktu hidup. Siapa yang biasa melakukan yang baik-baik selama hidup, berusaha menjadi orang baik, berkata yang baik-baik, dan berbuat yang terbaik, insya Allah dia akan meninggal dunia dalam keadaan baik, husnul khatimah. Tapi yang biasa melakukan yang buruk-buruk, biasa bercarut-carut, biasa berbuat jahat, maka ketika meninggal dunia dia akan mengalami kesulitan dan meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah, kematian yang buruk. Diceritakan bahwa ada orang yang ketika akan meninggal dunia disuruh bacalah Pak la ilaha illallah, tetapi yang dia baca skak ster. Mungkin karena dia tidak biasa sholat, tidak biasa puasa, kebiasaannya lah yang dia baca ketika akan meninggal dunia itu. Baik, sebelum kita menjelaskan tentang husnul khatimah, ada syarat-syarat agar kita bisa mendapat husnul khatimah, kita bisa mendapat kematian yang baik. Biasanya kalau ada orang meninggal dunia, kita bilang semoga almarhum atau almarhumah husnul khatimah. Tetapi kita yang belum meninggal dunia, kita selalu berdoa mudah-mudahan kita diberi husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, berilah kami kesudahan yang baik dan jangan kau berikan kepada kami kesudahan yang buruk. Syarat untuk mendapatkan husnul khatimah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, yang menciptakan kami Allah, yang memberi rezeki kami Allah, yang menentukan hidup kami Allah, yang mematikan kami adalah Allah. Karena itu kami taat dan patuh kepada Allah. Summastaqamu. Kemudian dia istiqomah. Dia tetap taat pada Allah dalam setiap situasi. Jadi syarat untuk mendapatkan husnul khotimah, pertama beriman kepada Allah, kedua istiqomah. Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian dia tetap konsisten taat kepada Allah. Dalam sebuah hadis, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu ahadan ba'dahu." Ya Rasulullah, tolong sebutkan kepada kami apa sih Islam itu secara singkat saja, sehingga kami dapat paham, tidak perlu bertanya lagi pada yang lain. Apa kata Nabi? Qul amantu billah summastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Jadi untuk mendapatkan husnul khotimah, pertama kita Rabbunallah, Tuhan kami Allah, kita taat selalu pada Allah. Kemudian istiqomah, selalu menjaga konsistensi taat pada Allah dalam setiap saat. Sebagian manusia ada yang taat pada Allah ketika susah. Kalau sudah kaya, senang, dia tidak taat pada Allah. Ada pula sebaliknya, sedang kaya dia taat pada Allah, sudah miskin dia tidak sholat. Jadi kita harus selalu taat pada Allah dalam setiap situasi. Sekarang di zaman pandemi virus corona ini, di mana kita tidak bisa sholat ke masjid, kita mematuhi perintah dari pemerintah, dari wali kota, dari bupati, dan mematuhi fatwa majelis ulama agar kita sholat di rumah saja. Jadi walaupun kita dalam musim pandemi virus corona ini, kita tetap menjaga sholat kita di rumah, sholat berjamaah di rumah, sholat subuh di rumah, sholat 5 waktu, sholat tarawih di rumah, sholat tahajud di rumah, dan sholat duha di rumah. Tetap istiqomah. Makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hati kami untuk selalu taat padamu dalam setiap situasi. Inilah syarat untuk mendapatkan husnul khotimah. Pertama yaitu beriman, taat, dan tetap taat dalam setiap saat. Orang yang beriman dan istiqomah, maka ketika dia akan meninggal dunia, turun malaikat memberitahu, membisikkan ke telinganya, Allah takhafu, jangan takut menghadapi masa depan. Masa depan apa? Bagaimana nanti di kuburan, bagaimana nanti di padang mahsyar. Jangan takut. Wala tahzanu, jangan rusuh memikirkan keluarga yang ditinggalkan. Kalau saya meninggal nanti, bagaimanalah istri kita, bagaimana anak-anak, bagaimana toko, jangan dipikirkan, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita beriman kemudian istiqomah, tetap berusaha taat pada Allah dalam setiap saat, maka mudah-mudahan kita akhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Tanda-tanda husnul khotimah, yang pertama adalah orang yang meninggal dunia bisa membaca kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kehidupannya bisa membaca la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Hadis riwayat Al-Hakim wa sanaduhu hasan. Sanadnya bagus. Oleh sebab itu orang yang mau meninggal dunia, kita disuruh mengajarkan orang yang akan meninggal dunia membaca la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan yang mau meninggal dunia itu kalimat la ilaha illallah. Tidaklah mudah membaca kalimat la ilaha illallah di akhir hayat. Kalau selama hidup kita tidak dekat dengan Allah, kita tidak biasa membaca kalimat-kalimat Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah akhir ucapan kami ketika ajal kami datang la ilaha illallah. Yang kedua, tanda husnul khatimah adalah orang beriman yang meninggal dunia dalam keadaan keningnya berkeringat. Keningnya berkeringat. Dalam hadis dikatakan mautul mu'min bi'araqil jabin, rawahu Ahmad wan Nasa'i. Meninggalnya orang beriman keningnya berpeluh. Mungkin karena dia kesakitan, menahan sakit ketika menghadapi kematian, ketika nyawa akan dicabut, sehingga keluar peluhnya. Ini tanda kematian yang kedua, tanda husnul khatimah yang kedua, yaitu meninggal dunia dalam keadaan keningnya berkeringat. Yang ketiga, tanda husnul khatimah adalah orang yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat. Nabi bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailatul jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Apabila seorang muslim, seorang mukmin meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan menjaganya dari azab kubur dan azab neraka. Ini tanda husnul khotimah yang ketiga. Tetapi kalau ada misalnya orang Islam, dia tidak sholat, tidak puasa, tidak berzakat, memamerkan aurat, kerjanya melarikan bini orang, tahu-tahu meninggal dunia ketabrak di jalan raya pada hari Jumat, apakah dia husnul khotimah? Tentu tidak. Karena tanda husnul khotimah ini hanya didapat oleh orang yang amanu summastaqomu. Dia beriman, dia taat pada Allah, kemudian dia taat sampai akhir hayatnya. Itulah. Jadi walaupun meninggal dunia pada hari Jumat, kalau dia tidak sholat, tidak puasa, tidak taat, itu bukanlah husnul khotimah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang terhormat, tanda husnul khotimah yang berikutnya yaitu orang yang meninggal dunia karena penyakit menular. Ta'un. At-ta'un syahadatu likulli muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Orang yang meninggal dunia karena penyakit menular adalah mati syahid, husnul khotimah. Di zaman berkembangnya virus corona ini, mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dari virus corona ini. Makanya kita harus bersabar, stay at home, menetap di rumah. Yang dalam hadis Nabi, fayamkusu fi baitihi sabiron. Hendaklah dia menetap di rumah saja, beribadah di rumah, jangan keluar,
agar kita bisa memutus mata rantai penularan virus corona ini, kalau kita tetap bertahan di rumah sampai berakhirnya virus corona ini, kita dapat pahala seperti orang yang mati syahid. Tapi kalau ada orang mukmin terkena virus corona sampai dia meninggal dunia, itu juga dia mati syahid. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, mati syahid itu ada 5 kata Nabi. Asy-syuhada'u khamsah. Yang pertama al-mat'un, orang yang meninggal dunia karena penyakit menular. Yang kedua yaitu al-mabtun, orang yang meninggal dunia karena sakit perut. Atau ibu-ibu yang meninggal dunia karena melahirkan anaknya. Maka ibu ini meninggal dunia dalam mati syahid dan husnul khotimah. Kemudian orang yang mati tenggelam, mati karena tenggelam. Ada pesawat Lion Air dari Jakarta terbang ke Bangka Belitung, lalu jatuh dalam perjalanan masuk ke dalam laut, 199 penumpang meninggal semua, tenggelam di laut. Maka orang-orang yang beriman itu adalah yang meninggal dalam keadaan tenggelam, husnul khotimah, mati syahid. Kemudian mati syahid juga orang yang mati karena tertimbun reruntuhan bangunan atau karena terbakar. Dan yang mati syahid dunia akhirat adalah orang yang berperang melawan musuh-musuh Allah, seperti orang Palestina yang berperang melawan penjajah Israel. Kaum muslimin, kaum muslimat, itulah tanda husnul khotimah. Yang berikutnya adalah orang yang meninggal dunia dalam menjalankan ibadah Allah, dalam beramal soleh. Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khatama lahu biha al-jannah wa man shoma yauman ibtigha'a wajhillah khatama lahu biha jannah dakhalal jannah. Misalnya kita sedang berpuasa, lalu setelah asar meninggal dunia, tidak sempat berbuka puasa, meninggal dunia dalam keadaan berpuasa adalah husnul khotimah. Meninggal dunia sedang umroh, husnul khotimah. Meninggal dunia di masjid sedang sholat, jatuh dia di masjid sedang sholat, husnul khotimah. Tetapi kalau di musim corona ini kita diharapkan jangan sholat di masjid, sholat di rumah saja. Jadi meninggal dunia dalam taat kepada Allah, sedang baca Quran meninggal dunia, sedang sholat tahajud meninggal dunia, itu adalah husnul khotimah. Mungkin ada pertanyaan, mana yang baik meninggal dunia di masjid atau di tempat bar-bar, di night club, di tempat karaoke? Kalau pertanyaannya sampai di sini, maka kita akan menjawab tentu saja yang baik meninggal dunia di masjid, Pak Ustadz, karena husnul khotimah, daripada yang meninggal dunia di bar, di night club. Tetapi kalau meninggalnya di masjid karena mencuri kotak celengan masjid, kotak celengan masjid dibobol lalu dia dikeroyok oleh jamaah sampai mati, itu tentunya su'ul khotimah walaupun meninggalnya di masjid. Tapi dia meninggal di masjid, di tempat hiburan malam, di bar, di night club, itu dia ke sana untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, lalu dia dikeroyok oleh preman-preman di sana, meninggal dunia, maka dia juga husnul khotimah. Kaum muslimin, kaum muslimat, itulah beberapa tanda husnul khotimah. Mudah-mudahan mari kita bertahan untuk tetap beriman pada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah yang memutarbalikkan hati, mantapkan hati kami untuk selalu taat padamu dalam setiap situasi, termasuk dalam situasi mewabahnya virus corona ini. Ya Allah, mari kita taati instruksi pemerintah dan fatwa majelis ulama agar kita melakukan ibadah di rumah, sholat di rumah, baca Quran di rumah. Nabi pun bersabda, ij'alu
min salatikum fi buyutikum wala taj'aluha qubura. Jadikanlah sebagian salatmu di rumahmu. Salat di rumah, baca Quran di rumah, berzikir di rumah, iktikaf di rumah dalam kondisi sekarang ini. Salat Jumat diganti dengan salat zuhur di rumah. Jangan kamu jadikan rumahmu bagaikan kuburan. Di rumah tidak ada salat, tidak ada puasa, di rumah tidak ada berzikir, tidak baca Quran, maka rumah itu bagaikan kuburan. Mari kita taati peraturan pemerintah dan fatwa Majelis Ulama untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Bukannya salat dilarang. Jangan diartikan kita dilarang salat, tidak. Tapi dipindahkan yang biasanya kita salat di masjid. Dalam sementara saja kita salat di rumah. Karena virus corona ini bisa menyebar akibat hubungan person to person, orang ke orang. Ada droplet. Orang yang bersin lalu bersinnya ludahnya itu kena orang lain. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dari virus corona ini dan kita berdoa agar virus corona ini cepat hilang dari negeri kita dan dari negeri umat Islam, dari seluruh dunia. Dan kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, berilah kepada kami kesudahan yang baik. Janganlah kau akhiri hidup kami dengan su'ul khatimah. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita semua mendapat husnul khatimah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya. Saya pernah melihat sebuah kejadian menjelang kematian seseorang sangat sulit sekali. Ternyata ketika hidupnya dia adalah seorang dukun. Mohon Ustadz jelaskan apakah ini ada hubungannya dia mempersekutukan Allah dengan jin. Ya, betul. Karena dukun itu berhubungan dengan jin, minta tolongnya dengan jin. Jadi dukun ini mempersekutukan Allah dengan jin, dia minta kepada jin. Wala tusyriku billah inna syirka la zulmun azim. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, karena mempersekutukan Allah dengan yang lain itu adalah dosa besar. Jadi bukan hanya dukun, ya. Kadang-kadang kalau toko kita tidak laku, tidak ramai, lalu kita pergi ke dukun. Bagaimana Pak Dukun supaya toko saya ramai? Lalu dipasanglah di jampi-jampi, mungkin ada bunga dibaca-bacakannya. Lalu setelah itu kedai kita pun ramai jadinya, banyak pembelinya. Ini adalah dosa besar. Bahkan yang punya jimat susah matinya nanti, masih juga menyimpan jimat, dia susah mati. Ya, makanya janganlah meminta ke dukun, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit, berobatlah kepada dokter, bukan minta tolong kepada dukun. Apalagi yang muda-muda, dia mau jatuh cinta, seseorang jatuh cinta pada perempuan, lalu perempuan itu tidak mau, awas, besok saya pergi ke dukun, kamu nggak bakal kawin sampai mati, kecuali dengan saya. Atau dikasih pemanis, ya, susu, supaya dia mau cinta dengan kita. Itu namanya ciledug, cinta lewat dukun. Jadi kalau yang suka berdukun, yang pakai jimat, itu nanti matinya susah. Su'ul khatimah, susah membaca la ilaha illallah. Bila seseorang semasa hidupnya lebih banyak melakukan perbuatan dosa,
dan tercela, namun di akhir usianya mulai insaf dan melakukan berbagai amal secara sungguh-sungguh. Adakah husnul khotimah bisa diberikan Allah kepada orang tersebut? Ya, mungkin selama hidupnya banyak berbuat dosa, tidak sholat, tidak puasa, ya, mencuri, merampok dan sebagainya. Tapi di penghujung hidupnya dia tobat nasuha. Dia rajin sholat, rajin puasa, berzakat, menolong orang. Insya Allah dia bisa dapat husnul khotimah. Karena innamal a'mal bi khawatimiha. Amal perbuatan kita ini ditentukan dengan akhirnya, kesudahannya. Jadi kalau kesudahannya baik, insya Allah dia akan jadi baik. Bahkan ada doa, Allahumma ja'al khaira umurina akhirahu. Ya Allah, jadikanlah umur kami yang paling baik di akhirnya. Jadi salah satu tanda orang baik, makin bertambah umurnya, makin dekat dengan Allah. Makin bertambah umurnya, makin taat pada Allah. Itu jadikanlah umurku yang terbaik di akhirnya. Wa khaira a'malina khawatimaha. Jadikanlah amal kami yang terbaik adalah yang di penghujungnya. Wa ja'al khaira ayyamina yauma nalqaka ya Allah. Jadikanlah masaku yang terbaik adalah ketika kami bisa bertemu dengan Engkau ya Allah. Jadi tidak mengapa banyak para penjahat akhirnya bertobat, tapi dia mendapat husnul khotimah karena amal ini ditentukan juga oleh akhirnya. Sebaliknya, kalau kita taat selama ini, tahu-tahu 2 tahun menjelang meninggal dunia kita nggak sholat, nggak puasa, itu bisa jadi su'ul khotimah karena ditentukan oleh amal itu, ditentukan oleh endingnya. Jadi husnul khotimah ini apa? Happy ending, kesudahan yang bahagia. Mudah-mudahan mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat husnul khotimah. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.